Oke, video ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah menganalisa fundamental saham auto atau Astra Auto Part Tbk. Dianalisanya menggunakan laporan keuangan auto kuartal 2 2024 hingga 5 tahun terakhir. Jadi kuartal 2 2020 hingga kuartal 2 2024 ini. Itu yang pertama. Tujuan kedua adalah menghitung kisaran harga wajar auto. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen auto tahun 2025 nanti. Per video ini dibuat tanggal 31 Juli tahun 2024, auto berada di harga Rp2.240 atau turun nih, turun 1,75%. Dimana kita tahu kemarin ya dia terjadi cukup kenaikan nih, ya terjadi kenaikan cukup tinggi 30 Juli kemarin. Ya. Jadi karena kemarin udah naik, sekarang turun ya wajar lah. Ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan SNET-nya atau Excel-nya si auto ini, saya punya dua penawaran khusus untuk Anda, yaitu yang pertama, saya punya bocoran saham-saham yang lagi invest, berstatus lagi invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang lagi investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Itu penawaran pertama. Penawaran keduanya, template Excel yang saya gunakan nanti dalam menganalisa fundamental saham auto dan menghitung kisaran harga wajarnya saham auto, itu saya jual dengan nama SNET, singkatan dari saham yang Excel template. Mungkin Anda tertarik nih, mungkin Anda ingin nih analisa sendiri saham-saham yang sedang Anda incar, saham-saham yang sedang Anda pegang. Anda bisa tuh memesan SNET-nya. Link info dan pembelian SNET-nya saya juga taruh di kolom deskripsi video ini. Jadi, mau ambil penawaran yang pertama ataupun yang kedua, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja ya. Kita langsung pergi ke SNET-nya auto. Untuk komposisi saham yang beredar di masyarakat mencapai 20%, dengan hutangnya mencapai 37,63%. Atau dengan kata lain, secara komposisi saham yang beredar di masyarakat tergolong cukup aman. Cukup memenuhi syarat ideal lah untuk diinvestasikan. Lalu hutangnya juga cukup aman. Seandainya jika auto tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba kolaps, tiba-tiba harus tutup nih pabriknya, dia bisa mengembalikan hutangnya. Dan sisanya, sebagian bisa dikembalikan kepada investornya yang 20% ini. Ya. Jadi, secara profil perusahaan, auto tergolong cukup aman untuk diinvestasikan. Itu dari profil perusahaannya. Bagaimana dengan keuangannya? Kita lihat di sini. Untuk ekuitasnya, kita nggak usah tanyakan lagi karena auto di 5 tahun terakhir, dari tahun ke tahun di kuartal 2-nya, selalu terjadi kenaikannya. Tahun 2021 naik 4%, tahun 2022 naik 6%, tahun 2023 naik 11%, dan tahun 2024 ini naik lagi 11%. Ya. Jadi terus terjadi kenaikan dari kuartal 2 tahun sebelumnya ke kuartal 2 tahun ini. Gitu ya. Ke kuartal 4-nya juga selalu terjadi kenaikan. Naik 2%, 3%, 8%, 8%. Nah, ini berapa nih ya? Kemungkinan ya kalau di sini 11%, di sini 8%, bisa jadi dia akan naik 8% lagi. Bisa jadi atau ya setidaknya di angka 2 sampai 8% lah. Seperti itu. Itu dari ekuitasnya. Untuk labanya, ternyata labanya auto ini pernah mengalami kerugian. Jadi pernah rugi nih di tahun 2020 di kuartal 2-nya. Rugi 296 miliar. Tapi di kuartal 2 2021 dia bangkit dengan kenaikan 190%. Kuartal 2 2022 naik 62%, kuartal 2 2023 naik 85%, dan kuartal 2 tahun 2024 ini naik 26%. Atau dengan kata lain, secara fundamental, auto ini bisa kita katakan dia fundamentalnya mewah. Kenapa? Karena terjadi kenaikan ekuitas yang terus-menerus setiap tahunnya. Dan auto ini bisa kita katakan secara fundamental dia bagus. Karena labanya terus-terusan meningkat dari tahun ke tahun. Seperti itu. Nah, sebelum kita menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham auto ini, serta memperkirakan bagaimana dividen, SOBD, RO, dan PER-nya, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Tenang aja, jika di akhir video ini, ya, di akhir video ini ternyata Anda merasa, oh,
video analisa kami kurang bermanfaat nih untuk saya. Anda boleh kok langsung hapus like-nya dari unsubscribe dari channel kami juga boleh. Kalau itu tidak bermanfaat untuk Anda. Tapi kalau bermanfaat, biarkan saja Anda like saja dan subscribe video ini. Oke? Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita kerjakan PR pertama dulu. Ya. Jika dilihat dari riwayatnya, dari tahun ke tahun di kuartal 4-nya selalu terjadi kenaikan. Ya. 101%, 129%, 207%, dan 130%. Nah, di kuartal 4 2024 ini berapa nih? Nah, menurut saya, ya, paling aman kita menggunakan 129%. Kenapa nggak 101%? Karena ini sedang pandemi. Ya, kita anggap di tahun 2021, angka yang cukup aman untuk kita ambil. Toh, 129% dengan 130%, di mana 130% itu kenaikan di tahun 2023, itu nggak terlalu jauh. Seperti itu. PR pertama kita anggap dulu udah selesai. Kita lanjut ke PR kedua. Di sini ada 40%. Di sini 40% lagi, di sini 45%. Nah, DPR di kuartal 4 2024 ini berapa? Nah, menurut saya, ya kalau kita mau ambil aman, ya 40% juga. Ya. Sehingga, jika naiknya 129%, jika DPR 40%, maka dividen yieldnya itu 8,6%. Dengan SOBD 2,15%, dengan harga wajar masih berpotensi naik 29% lagi, dan harga pucuk masih berpotensi naik 72% lagi. Oke. Itu kalau kena DPR-nya 40%. Gimana kalau DPR-nya 45%? Kalau DPR-nya 45%, maka dividen yield-nya itu 9,7%. Dengan SOBD 2,15%, dengan harga wajar masih berpotensi naik 45% lagi, dan harga pucuk masih berpotensi naik 94% lagi. Jika Anda masuk di harga sekarang. Ya. Min, kayaknya 129% terlalu optimis. Tahun kemarin 130%, 129% sama 130% kan nggak terlalu jauh nih. Kita ambil yang amannya, paling amannya aja gimana, Min? Oke, kita ambil yang 101%. Ya. Kalau kenaikannya 101% dengan DPR 45%, maka dividen yield-nya itu 8,5%. Dengan SOBD 1,89, dengan harga wajar masih berpotensi naik 27% lagi, dan harga pucuk masih berpotensi naik 70% lagi. Itu kalau 45%. Bagaimana kalau di sini 40%? Jika kenaikannya 101% dan DPR 40%, maka dividen yield-nya itu 7,5%. Dengan SOBD 1,89, dengan harga wajar masih berpotensi naik 13%, dan harga pucuk masih berpotensi naik 51% lagi. Oke. Mimin lebih cenderung yang mana? Saya lebih cenderung di 129%. Dan DPR 40%, atau dengan kata lain seperti ini. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau auto saat ini masih di bawah harga wajarnya. Nah, buat Anda yang ingin dihitungkan juga bagaimana harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, bagaimana fundamental sebuah saham, silahkan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Silahkan saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode sahamnya di kolom komentar. Nah, analisa fundamental saham auto sudah. Hitung kisaran harga wajar dan harga pucuk saham auto atau Astra Auto Part sudah. Sekarang izinkan saya untuk memberikan penawaran lagi untuk Anda, yaitu template Excel yang Anda lihat ini yang saya gunakan dari tadi menganalisa fundamental saham auto dan menghitung kisaran harga wajarnya auto. Ini saya jual dengan nama SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Kalau Anda punya SNET ini, Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk serta menganalisa fundamentalnya saham yang sedang Anda atau sedang Anda pegang secara mandiri, seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Itu manfaat pertama. Manfaat keduanya, Anda tidak gampang FOMO dan Anda tidak gampang ketakutan ketika melihat harga saham yang sedang Anda incar atau yang sedang Anda pegang tiba-tiba ARA, tiba-tiba ARB. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham tersebut. Dan Anda tahu nih fundamentalnya gimana. Sehingga keputusan Anda selanjutnya akan lebih rasional. Keputusan yang rasional bisa membuat Anda lebih dekat kepada profit. Ya. Dibandingkan keputusan yang tergesa-gesa ataupun karena panik ataupun karena FOMO. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi video ini.
Tenang aja, walaupun Anda nggak tahu nih cara menggunakan Excel bagaimana, cara analisa saham bagaimana, nanti Anda akan diberikan tutorial lengkapnya. Jadi tutorialnya lengkap dari A sampai Z. Oke. Itu ada penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratis, yaitu kami punya bocoran saham-saham yang like invest. Berstatus like invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah, dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang like investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar saja? Boleh. Anda mau ambil penawaran gratisan saja? Boleh. Atau Anda mau ambil keduanya? Itu lebih boleh. Sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu Anda dalam berinvestasi saham. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.